bagaimana caranya menjadi seorang muslim dan muslimah yang istiqomah dalam menjalankan segala kebaikan dan mendirikan ibadah, serta bagaimana cara untuk terus merasa rendah apa nih, rendah hati kali ya, sehingga terhindar dari sifat ujub. Ini pertama tentang istiqomah dulu ya. Oh, istiqomah itu memang berat ya, katanya kalau istirahat ringan ya. Kalau istiqomah berat dalam arti memang Rasulullah dulu sempat mengibaratkan ya orang beristiqomah itu seperti memegang bara api panas gitu ya, pengennya segera dilepas ya. Nah, orang-orang yang istiqomah ini uh, bisa kita upayakan gitu loh untuk istiqomah itu dengan berada di lingkungan orang-orang yang solihah ya, jadi akan mendukung keistiqomahan kita. Kalau kita berada di lingkungan yang buruk ya, hebat sih kita kalau tetap bisa istiqomah ya, tetapi tidak semua orang mampu seperti itu kan, bisa jadi tergoda, bisa jadi ya, namanya hati manusia itu kan kadang condong ke sana ke sini gitu. Maka kita cari lingkungan ya, tempat yang di situ mendukung ya segala kebaikan kita, ibadah kita ya. Kalau di kampus ya carilah teman-teman yang sholatnya rajin ya, kalau ngaji seneng gitu kan, cari ilmu gitu ya, bukan teman-teman yang menyanyiakan waktu, yang sering berkholwat dengan lawan jenis misalnya gitu ya, kita hindari. Karena uh, kata Rasulullah lagi ya, berteman itu diibaratkan seperti berteman dengan pedagang minyak wangi kalau teman kita baik ya, atau berteman dengan tukang pandai besi ya kalau teman kita buruk ya. Setidaknya kita dapat aroma wanginya kalau kita temenan sama orang baik kan, dan sebaliknya kita akan kecipratan bau nggak enaknya gitu ya dengan pandai besi tadi gitu. Nah, itu penggambarannya seperti itu ya. Terus bagaimana cara untuk terus merasa rendah hati tadi ya, ini bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu kan minderan ya, nggak percaya diri kan begitu. Tapi kalau rendah hati itu ya kebalikannya tadi dari ujub ya. Ujub itu kan sombong, tinggi hati gitu ya. Ya kita selalu ingat bahwa kita tuh bukan apa-apa gitu loh, kita tuh nggak punya apa-apa ya. Sering merenungi hal-hal yang sifatnya ukhrawi ya, atau akhirat. Misalnya ada orang meninggal, kita berpikir, ya Allah, yang kemarin sehat saat ini sudah nggak ngapa-ngapain, sekarang di mana dia gitu kan. Kalau saya dengar kabar orang meninggal apalagi di masa covid ini tuh kadang mikir, kita kan sebenarnya nunggu giliran gitu ya. Terus apa yang bisa kita sombongkan sebenarnya gitu. Jadi kalau lihat sesuatu apapun lah ya, kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa alam. Ada bencana, ada tempat-tempat musibah, ada hujan deras, ada angin, ada gempa kayak kemarin itu aja kita udah merasa takut gitu kan. Maka apa yang bisa kita sombongkan gitu ya. Sementara misalnya nih kalau kita cantik ya, kalau fisik kita menarik, toh dengan mudah gitu kan Allah mengambil itu jika berkehendak gitu ya. Itu jadi perenungan-perenungan itu akan muncul ya kalau kita juga selalu mendekatkan diri pada Allah ya, sholatnya dijaga, tilawah Qurannya ya, tadabbur ya, tilawah sambil ditadaburi ya terjemahannya, dan bergaul tadi dengan orang-orang yang sholihah ya, hadir di majelis-majelis ilmu. Kemudian juga kita efektifkan waktu ya, jangan terlena menggunakan waktu-waktu luang kita itu untuk hal-hal yang mubazir ya. Contohnya nonton drakor sampai malam banget ya, ngerjain tugasnya nanti tahu-tahu besok dikumpulkan terus bingung gitu ya. Kadang kan mahasiswa SKS tuh sistem kebut semalam ya, padahal kalau dikerjakan seminggu yang lalu bisa jadi lebih berkualitas karena kita punya kesempatan untuk memeriksa tugas itu berulang kali ya. Tapi karena kita terlena dengan waktu yang dimiliki untuk menonton film gitu ya, menonton status story-nya artis-artis di IG misalnya, sehingga kita jadi kayak terjauhkan gitu loh dari hal-hal yang sifatnya ukhrawi gitu ya. Nah, maka disitulah bisa jadi muncul dalam diri kita itu ingin mencapainya adalah pencapaian sifatnya duniawi ya. Dan kalau sudah sifatnya duniawi kadang muncul tadi sifat ujub ya, atau sombong.